lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya, ada sukacita kita pada siang hari ini. Ya kan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersukacita. Amin. Karena sukacita kita bukan situasi dan kondisi, tapi sukacita kita karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mohon maaf Bapak Ibu, terjadi keterlambatan ya. Sebenarnya sih bisa ditinggal sebenarnya itu, cuman biar sama-sama belajar gitu ya kan. Yang pakai motor belajar, yang pakai mobil belajar, semuanya sama-sama belajar. Untuk apa? Untuk berhati-hati. Haleluya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu semuanya kita berdiri, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Biarlah kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan Yesus bekerja atas kita semua di tempat ini. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kami ada sebagaimana Engkau ada Tuhan Yesus. Hidup kami diberkati, hidup kami disertai, hidup kami penuh dengan kelimpahan, hidup kami dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan Yesus, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin sebelum kami datang ke tempat ini ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang membuat kami antara datang ke tempat ini atau tidak. Tapi ketika kami hadir di tempat ini, itu berarti Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kami. Kami menang Tuhan untuk menolak setiap kedagingan kami, tetapi kami boleh hadir di tempat ini Tuhan Yesus dengan satu kerinduan. Kami mau mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami jadi tumpah yang harum buat Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang ambil alih ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami, setiap pribadi tempat ini menerima hadirat Tuhan, menerima lawatan Tuhan. Pulang kami berbeda dengan kami datang Tuhan Yesus. Pulang kami membawa berkas-berkas Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pimpin Tuhan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus bekerja setiap kami pribadi seperti ini Tuhan Yesus dengan sebebas-bebasnya. Biarlah kami boleh terima lawatan-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus yang ajaib, kami telah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita datang sama Tuhan saya pribadi. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan bahwa setiap kebaikan Dia, cinta kasih Dia, bahkan setiap pengorbanan yang sudah Dia lakukan buat kita, itu semuanya karena rasa syukur, rasa kasih Dia dalam kehidupan bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus sebab Dia baik, sangat baik dan amat sangat baik dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Sebab kita kami mau mengharapkan kepada Kristus. Kami
Tiada yang mustahil dalam hidup kita ketika kita berkasih sama Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan Dia, dan ketika kita melakukan setiap apa yang Dia mau, dan kita melakukan atas setiap rancangan yang sudah Dia tetapkan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, kita datang sama Tuhan, kita merendahkan diri kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Tuhan kita yang luar biasa, Juru Selamat kita yang hidup yang luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil Tuhan bagi Tuhanku, tidak ada yang mustahil Tuhan, semuanya bisa, semuanya mungkin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Tuhanku, Yesus Kristus. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja atas semesta, Yesus Kristus. Dari awal nanti sama-sama katakan, tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Tuhanku, Yesus Kristus. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja atas semesta, Yesus Kristus. Sama dengan kita sama-sama doa firman Tuhan, sama-sama katakan, Engkau Tuhan semesta alam, ku ada dalam kasih-Mu. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Tuhanku selamanya. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu telah ada dalam tangan-Mu. Engkau Yesus, Tuhanku selamanya. Ku percaya, ku percaya, air mataku kau tampung dalam kirban-Mu. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Tuhanku selamanya. Dengan pujian dari awal, yuk lebih semangat lagi, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Tuhanku, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja
Tuhanku selamanya. Mujizatmu, pertolonganmu ada, tak ada dalam tanganmu. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Tuhanku selamanya.
Untuk datangkan kebaikan dalam kehidupan kita, bagi kita yang sangat amat sangat mengasihi Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga ketika kita sudah dikasihi, sehingga ketika kita sudah dicintai, ketika kita sudah dilakukan yang terbaik dari Tuhan, maka sudah seharusnya dengan kasih Kristus yang di dalam hati kita lakukan yang terbaik juga buat Yesus. Kita persembahkan yang terbaik juga buat Yesus. Kita berikan tubuh kita berikan jiwa kita berikan roh kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Tidak ada nama yang diberikan di bawah kolom langit ini yang oleh namanya memperoleh keselamatan, hanya oleh ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa di dalam Dia, maka dia pasti memperoleh keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus bagi kita semua yang sudah diselamatkan. Mari kita lakukan pekerjaan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lakukan yang terbaik buat hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami semua tempat ini Tuhan Yesus. Kami yang semua yang sudah merasakan pertolongan-Mu, kami yang percaya dan terima untuk setiap pertolongan-Mu dan pengorbanan-Mu. Kami mau kembali Tuhan, kami mau berbalik kepada jalan kami yang lebih dahsyat lagi bersama Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman Tuhan, untuk melakukan hal yang dahsyat bersama Tuhan. Kami mau melakukan hal yang ajaib bersama Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan merencanakan, semuanya adalah hal-hal yang ajaib. Semua adalah perkara-perkara yang di atas. Semua adalah perkara-perkara yang luar biasa. Semua adalah perkara-perkara yang ajaib. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Jesus.
pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum bagi Tuhan. Selain kami terima hadirat-Mu, setiap kami merasakan hadirat-Mu, Engkau Tuhan juga menikmati setiap pujian penyembahan kami. Kami siap bersorak, kami siap memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau lah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Ini doa kami Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan lagi yang luar biasa buat Yesus kita, amin. Terpujilah nama Tuhan kita, amin. Sebab Dia kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian kita. Kita bersama ya. Luar biasa, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama katakan, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, amin. Terpujilah namamu Tuhan.
buat kita, amin. Yesus mau memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Yesus luar biasa, haleluya. Siap bergoyang kita malam hari ini, malam hari ini. Siap bergoyang kita pada siang hari ini, haleluya. Lagi buru-buru malam, haleluya. Luar biasa. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini, mungkin ini lagu baru, ya kan? Kita sama-sama belajar dan mungkin yang pertama Bapak Ibu boleh persilakan saya duduk dulu, saya persilakan duduk dulu. Kita singer and worship leader yang akan naikkan pujian yang pertama-tama. Nanti setelah itu kita naikkan pujian yang bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Dan segala yang ada, Engkau yang Raja, dan segala yang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Engkau memulai dari segala yang awal. Engkau yang Raja, Raja segala tiada akhir. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersaksikan Engkau adalah Tuhanku, dalam kebenaran dan hidup. Ku berseru hanya padamu, tiada hidup tanpamu. Di surga, segala sujud menyembahmu, Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang kita sama-sama berdiri, haleluya. Yuk, kita naikkan pujian bersama-sama ya. Semoga kita sama-sama sudah tahu, haleluya. Kita boleh bergoyang buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Engkau yang kekal dan segala yang ada. Engkau yang Raja dan segala yang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Engkau memulai dari segala yang awal. Engkau yang
Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Haleluya, lagunya asik buat goyang. Haleluya, apalagi kalau sudah hafal ya kan, kayak goyang jempol. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan atau Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Yuk, saya undang ke depan, kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Saya persilakan buat Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Ada. Puji Tuhan, aku ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidupanku. Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita semakin dekat sama Tuhan, maka iblis makin suka sama kita. Amin. Bukan karena iblis makin takut sama kita karena ada Tuhan dalam hidup kita. Iblis makin suka sama kita. Sukanya gimana? Sukanya makin suka digodain, ya kan? Makin suka, sangat suka sekali digodain, ya kan? Tapi kalau kita kuat, kita akan tampil lebih bermenang, ya kan? Tetapi kadang-kadang kalau hidup kita nggak mau dekat sama Tuhan, maksudnya tidak sungguh-sungguh, biasa saja gitu, ya kan? Pasti iblis nggak mau terlalu tahu, ya kan? Nggak mau terlalu mau coba-coba gitu, ya kan? Dia bilang, ya udahlah nanti aja, biarkan dulu dia senang-senang gitu, ya kan? Tenang, hidupnya tenang, aman dan nyaman, biarkanlah gitu, ya kan? Aku lagi fokus sama yang sibuk sama Tuhan nih, ya kan? Sibuk sama Tuhan gitu, ya kan? Nah, aku mau menyaksikan gini Bapak Ibu. Hari-hari ini aku dan istriku sangat berat sekali. Tadi semalam aku bilang, Beb, aku boleh saksi enggak? Jangan gitu, ya kan? Tapi ketika aku menyaksikan cinta kasih Tuhan, iblis kita permalukan, amin. Iblis kita permalukan. Jadi begini Bapak Ibu. Malam aku baru pulang dari sini, dari sini habis ibadah muda-mudi tempat Samuel. Aku pulang, ya kan? Aku parkir di depan biasa. Aku tutup pintu, cekrek, ya kan? Istriku juga, Naomi tutup pintu. Terus aku bilang sama Naomi, Seng, lihat deh. Terus aku tawa-tawa ya, kenapa? Karena kan di Menceng itu kan orangnya diberkati semua ya. Jadi mau rumahnya di dalam gang punya mobil gitu, ya kan? Gak punya garasi tapi punya mobil. Jadi ramai sekali situ mobil. Jadi dia ada bikin palang, tulisannya dilarang parkir, dan itu sangat lucu sekali tulisannya. Aku bilang, saya lihat deh, lucu banget. Aku udah mulai ketawa gitu, ya kan. Tapi pada saat itu istriku kaget gitu, ya kan. Dia kaget langsung bilang, katanya apa sih kok bilangnya woi gitu, ya kan. Siapa yang bilang woi? Tapi istriku sudah mulai bernada, bukannya kan di depan, di luar ya. Dia mulai nadanya mulai agak tinggi gitu, ya kan. Dari C overtone ke D gitu, ya kan. Naik lagi nanti bisa ke E gitu, ya kan. Itu harus ditenangkan, ya kan. Cuman ya sudah, ya kan lah. Jadi marah, ya kan. Nah, iblis mulai bekerja. Bekerjanya sama siapa? Bekerja sama Randy, bekerja sama Omi, ya kan? Ya sudah, dia langsung pulang. Apa yang iblis katakan sama Randy? Ren, udahlah, lu gak usah lagi lah ngomong-ngomong sama istri lu, gak usah disapa-sapa tuh, diemin aja. Lu ngomong pelan, ditangkepinnya keras-keras kan? Dibilang gitu, ya kan? Iblis serang aku seperti itu. Masuk, buka pintu, bawa barang-barang, ya kan? Udah penuh ya barangnya, ya kan? Bisa bawa beras gak gitu, ya kan? Ini udah penuh, apalagi mau iya benar juga, ya kan? Sudah, gue langsung pulang gitu kan sih. Ini ada orang yang masuk nih, hati-hati ngomongnya gitu. Enggak, ini emang ini pekerjaan iblis nih. Iblis nih kalau bisa ada wujudnya di depan kayak Mordekai, gua keplak, ya kan? Tapi dalam nama Yesus dia berkasih, ya kan? Ya sudah, aku intimidasi aku dari iblis apa? Udah lah, Ren, gak usah banyak ngomong sama istri lu diemin aja, kamu diemin aja. Aku diemin, ya kan? Aku ambil barang, dia Terus aku bikin cengkel dia, Ren, iya. Ambil sayur, kan dia lagi nyuci kan. Kontrol sini aja, ya kan. Jadi kan susah, dia lagi nyuci kan. Terus dia mulai nadanya overtone naik ke E gitu, ya kan. Saya ini buang sayurnya Jackson kan nyempitin gitu, ya kan. Iblis bilang, diemin aja Ren, gitu, ya kan. Aku diemin ke depan gitu, ya, mau balik depan, masukin motor, ya kan. Dia pokoknya sibuk gitu, ya kan. Ternyata dia udah masukin, ya kan. Tapi aku diam aja, gak gubris karena intimidasi iblis. Aku naik ke atas, Omi masih di bawah lagi nyuci, ya kan. Omi naik ke atas, aku turun, ya kan. Karena Omi bilang gini, ini sampai kapan sih ini ulekan gak dibersihin gitu, ya kan. Ulekan cabai, ya kan. Kita kan suka bikin ayam geprek, ya kan. Karena istriku sekalian promo ayam gepreknya juara nomor 1, sing ada lawan, ya kan. Nomor 1 di ayam gepreknya, ya kan. Suka ayam geprek, jadi belum dicuci, udah 2 minggu kali itu untuk cabai tidak berbau dan tidak berbusuk gitu, ya kan. Ya sudahlah, karena aku kan nggak mau ngobrol lagi gitu, ya kan. Aku diemin aja, ya udah berarti aku turun, aku bersihin, ya kan. Terus dia udah mulai mandi, terus aku masuk kamar, terus aku nggak lama turun lagi, ya kan. Terus aku bilang, Tuhan tolong, kok kayak gini banget sih gitu, ya kan.
Tuhan tolong. Terus ya udah, Tuhan tuntun, Tuhan bilang ini, Ren naik ke atas. Oke, naik ke atas. Aku naik ke atas. Terus aku bilang sama Omi, Beb, sini. Aku bilang gitu ya kan, sini. Duduk, sini duduk. Mulai, aku gak suka kalau aku ngomong pelan, tapi kamu langsung feedbacknya overtone, gitu ya kan? Iya, kamu ngagetin. Kan kamu bilang, boy, gitu-gitu ya kan? Terus aku bilang, gak ada yang ngomong boy, gitu ya, gak ada. Terus siapa yang ngomong? Setan. Iya setan gitu yang ngomong gitu ya kan? Gitu ya kan? Gitu ya kan? Dia kaget, istriku kaget. Terus aku bilang, ya sudah sekarang caranya gimana? Supaya aku gak ngagetin kau gitu ya kan? Dan jadi gini, dia kaget kalau misalnya tiba-tiba gini, sayang, gitu ya kan? Dia kaget. Tapi aku, ketika aku ingat sesuatu, aku langsung bilang dengan suara langsung, iya gitu. Pernah ngerasain gitu Bapak Ibu ya kan? Langsung, iya, pokoknya langsung keluar. Harusnya orang kan gini aja, ingat. Oh iya, gitu ya. Maksudnya ditahan dikit gitu ya kan? Ditahan dikit, ini enggak langsung, iya gitu ya kan? Nah, istriku kaget. Terus aku bilang, Beb, gimana caranya supaya ayah mengertiin aku dan aku mengertiin kamu? Aku udah mulai mengertiin kamu, tapi masalahnya kan ini kaget aku ya kan? Ya gimana gitu ya? Ya gimana gitu ya kan? No solution. Tidak ada solusi ya kan? Makin berkecamuk, bingung ya kan? Beb duduk, gitu ya kan, duduk. Terus ya sudahlah, dia ke kamar ngambil bantal ya kan, dia sudah aku tidur aja, tiduran tempat ini, pokoknya aku nyampar gangguin dia gitu ya kan, karena aku nggak mau tinggal di tempat itu, karena intimidasi iblis sangat kuat sekali situ. Ini hati kita sedang dalam kondisi yang tidak baik pada saat itu. Ya sudah aku tidur lah, pokoknya terus tidur. Awas gitu ya, awas. Enggak sih, aku mau gangguin kamu gitu ya kan. Iya kamu aja kan ada minta sama aku. Terus aku bilang, Beb, ini pekerjaan iblis Beb. Aku bilang kayak gitu ya kan. Terus aku bilang gini, iya kamu aja gak minta maaf. Ya sudah, aku minta maaf ya. Di situ ketika aku bilang aku minta maaf ya, itu langsung suasana hatiku langsung tiba-tiba langsung luntur. Jadi yang tadinya ada intimidasi itu gini ya. Iblis itu adalah roh pendusta gitu ya kan. Jadi dia membisikkan ini istri itu kayak gitu ya kan, kayak temarah, habisin nanti kau awas ya, gitu lah dia ngomong itu kan, panas hati ya kan, panas. Tapi ketika aku bilang, ya saya minta maaf, terus dia mulai gimana ini, terus aku langsung diingatin Tuhan, kamu mau tahu caranya kayak gimana gitu ya kan, supaya nggak kagetan lagi, mau tahu? Enggak lah ini, serius mau tahu nggak gitu ya kan, aku tekan dia, mau tahu nggak? Duduk. Ngapain? Kita doa, haleluya. Karena cuma itu doang, haleluya. Cuma itu doang. Masalahnya Randy kalau ingat sesuatu langsung, iya saya kaget, iya kan? Masalah ini juga begitu, ya kan? Omi nggak ada obatnya gitu ya kan? Obatnya ya udah, kita doakan jantungnya, kita doakan pikirannya, ya kan, supaya nggak kagetan. Aku juga doain supaya aku nggak langsung, iya gitu ya kan? Ya sudah, ketika aku langsung kita doa, kita percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dan supaya ada pikiran segala macam ini apa, nggak kagetan lagi dan aku nggak langsung respon cepat lagi gitu ya kan. Dan di situ semuanya langsung luntur. Terus aku bilang, aku cerita sama istriku, Beb, kita minggu-minggu ini sering ada nada-nada overtone. Aku bilang begitu ya kan, ini semuanya pekerjaan iblis. Aku bilang kayak gitu, ini semuanya pekerjaan iblis. Terus maka cuma aku doang sih dikerjain sama iblis, kata dia begitu. Dia kan terintimidasi gitu ya kan. Jadi kalau cewek itu begitu ya kan, cewek itu begitu ya kan, sering disalahin dia pikir intimidasi iblis cuma sama dia. Terus aku bilang, enggak, intimidasi iblis juga sama aku. Dan berita sukacitanya, aku bilang lagi, aku bawa nama kakak, intimidasi iblis juga ke kakak, ke Bang Denny. Dan yang lebih bersukacitanya lagi buat kita semuanya, intimidasi iblis buat semua orang di dunia ini. Aku bilang begitu ya kan. Jadi semua orang semuanya kena intimidasi si iblis. Karena firman Tuhan, dia seperti serigala yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang siap untuk ditelan, ya kan. Jadi nggak cuma 1-2 orang yang dia mau telan, semuanya, aku bilang gitu ya kan. Cerita, iyalah aku kaget, habis gimana, aku kan lapar ya. Sudah, kalau lapar kita bikin makanan gimana ya kan. Endingnya kita tutup hari itu dengan apa? Dengan nasi goreng spesial. Tapi dengan nasi goreng ya kan, haleluya, puji Tuhan. Timbang badanku naiklah tadi pagi ya kan, karena aku yang habisin nasi goreng ya kan, haleluya. Tapi buat kita semuanya, itu aku menjadi saksi buat kita semuanya. Bapak Ibu, hatimu, pikiranmu, hati-hati. Aku diintimidasi, istriku diintimidasi, kita semuanya diintimidasi. Jangan sampai pikiranmu itu adalah sebuah kebenarannya. Jangan sampai situasi kondisi kita itu adalah kebenarannya. Back to Bible, balik lagi kepada firman Tuhan.
Tuhan sebenarnya yang benar apa sih? Kuasailah dirimu, oke, kuasai dirimu. Ya kan kita harus berusaha kuasai. Terus kata istriku, gimana ya sayang, kalau misal kita lagi tiba-tiba marah, orang marah, nggak ada yang bisa batasi, ya kan? Nggak ada yang bisa batasi, pengennya marah mulu ya kan? Kalau bisa ngablok, gitu kan? Kayak gitu. Cuman bagaimana caranya ya? Terus aku diingatin lagi sama Tuhan. Ya udah bilang gini, Tuhan Yesus, tolong. That's it. Hanya itu kata Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Supaya apa? Supaya ketika kita menyebut nama Tuhan dan kita minta pertolongan sama Tuhan tuh, dia ngomong di sebelah kanan kiri kita, hati kita tuh tiba-tiba hilang. Dan memang serius. Mungkin istriku boleh bilang juga, hilang nggak dalam hatinya ketika kita selesai doa? Hilang. Gini-gini. Hilang, haleluya. Jadi kita harus tampil lebih daripada pemenang. Amin. Sekalipun ini adalah kesaksian, wah, direkam. Sekalipun ini kesaksian mungkin, iya, tergantung lagi nanti iblisnya nanti pas sudah pulang ya kan, dibilang lagi ya kan, itu suami lu tuh ya kan, ngomong-ngomongin lu tuh di gereja gitu-gitu ya kan. Cuman aku bilang ya kan, Beb, kita kesaksian bukan mempermalukan aku dan kamu, kita mempermalukan iblis. Karena cara kerja iblis kita tahu dan kita punya Yesus, kita tampil lebih daripada pemenang. Tanya luar biasa dari segala. Yuk, kita berdiri Bapak Ibu, kita siapkan dengar firman Tuhan Yesus pada siang hari ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab kami punya Tuhan yang terus menyertai kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang selalu mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkau yang kuasai hati pikiran jiwa roh kami, supaya ketika kami melakukan segala sesuatu Tuhan Yesus, Tuhan kami tetap dijaga hati kami Tuhan Yesus oleh roh-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan Yesus, diri kami dikuasai semuanya oleh Engkau Tuhan Yesus, supaya iblis yang mencoba mengenalan kami Tuhan Yesus tidak bisa. Justru kami Tuhan mengusir iblis tersebut Tuhan Yesus. Tuhan, ini tantangan ini bagi semua orang Tuhan Yesus. Biarlah kami semua di tempat ini, bahkan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dikuatkan, percaya berjalan bersama Tuhan Yesus, pasti menang lebih dari pemenang Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus, biar kami menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar hati kami adalah tanah yang subur, supaya ketika benih firman Tuhan ditabur boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Kami menjadi pelaku Tuhan, kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang menyampaikan firman Tuhan diurapi Tuhan, ada kuasa Tuhan Yesus, dan ditutup bungkus di belakang salibnya Tuhan, yang nampak hanyalah kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Namun yang pertama Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, kami mau menyanyi buat Tuhan Yesus, supaya jadi rupa yang harum, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Haleluya. Hanya Kau tempat berlindung kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau raguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dari awal sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau raguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berikan pujian dari awal lagi, sama-sama kita katakan, hanya Kau tempat, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau raguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama yang kita katakan, sedalam
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalam-sedalamnya hatiku tak pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dari jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku tak pun tahu, silakan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Hallelujah, Jesus. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tempat ini. Basuhlah setiap hati kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Karena ketika kami Tuhan Yesus berada dalam Engkau, berarti kami Tuhan Yesus layak dalam Engkau Yesus. Dan ketika roh kami tidak ada di dalam Engkau Yesus, kami tidak layak dengan Kau Tuhan Yesus. Basuhlah roh kami Tuhan, supaya roh kami dibaharui oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Yesus. Bergeraklah dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tahu apa yang kami lakukan, yang akan Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapiku Roh Kudus, apa yang Kau perkatakan itu yang saya katakan Tuhan. Oh, bukan karena perasaan, bukan karena pikiran, tapi Roh yang berbicara atasku Tuhan. Karena aku tahu itu lebih penting daripada apa yang Kau perkatakan. Karena Yesus lebih penting dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Amin. Mari kita baca Yel. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak ciut, tidak pecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita sama-sama belajar ya. Karena firman Tuhan ini sebagai pedang bermata dua. Haleluya. Kena di situ, kena juga sama saya, amin. Di situ dikatakan melakukan firman Tuhan, saya juga harus melakukan firman Tuhan, amin. Haleluya. Saudara kekasih nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kira Bapak udah pulang gitu loh. Waktu hari apa kita telepon, kami akan mengarah, sudah mau mengarah ke ini. Ternyata dia mengarah untuk menyelesaikan tugasnya, saudara. Baru mereka akan pulang ke Jakarta. Nah seperti itu. Jadi makanya saya tidak bisa tunjuk siapa gitu ya. Nanti saya tunjuk tiba-tiba Pak Gembala datang, padahal dia udah siap-siap gitu kan, sampai 2 puasa gitu, sampai begini-begini sama Tuhan. Ternyata nggak jadi, ada Pak Gembala ya kan. Jadi ya mau nggak mau ya kita bilang alih. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih sama Tuhan Yesus, ketika saya berdoa sama Tuhan ya, saya berdoa waktu hari Sabtu, saya mengambil doa puasa. Karena kalau hari untuk anak jalanan, saya harus tetap berdoa puasa. Karena di sana tidak gampang untuk melayani, amin. Apalagi seperti kemarin, yang berangkat itu saya, Maria sama Sadrak, saudara. Haleluya. Jadi sedikit saya saksikan. Nah, karena si Mordekai tiba-tiba gurunya bilang dia sakit tinggi, ya. Jadi
si Jul ambil dia, dan si Jul yang ada di rumah ini yang nanganin anak si Mordekai, ya kan? Saya bilang, Jul terus gimana nih gitu? Ya saya harus ini anak gitu ya. Terus saya pikirkan, apapun yang terjadi itu Tuhan yang tahu, ya kan? Yang ku tahu Tuhan pasti memberikan aku menjadi pemenangnya. Nah, itu aja. Terus saudara kekasih Tuhan Yesus, sampailah di sana kami bertiga sama Ibu Maria. Terus saya lihat jemaat-jemaat sudah mulai ada, tapi tidak sebanyak yang kami pikirkan waktu itu ya. Masih sedikit gitu loh. Tapi di sana ada tentara banyak, di sana ada juga yang lain lagi, yang kelompok-kelompok lain ada juga, bukan yang ikut sama kita di sana. Terus udah itu saya bilang sama Ibu Maria, Bu Maria, udah kau yang mimpin pujian. Ibu lah katanya, dia udah down dulu. Saya juga udah down saudara. Cuma aku tidak beritahu bahwa saya down. Nanti aku down, lebih down lagi dia, ya kan? Saya yang jadi pemimpin, saya bilang kita gitu, jadi ini ya kan. Jadi saya pikir, pokoknya ini harus kurambas ini semua ini, apapun yang terjadi kan gitu. Akhirnya jam 2 teng, kita tunggu aja Bu, saya bilang sampai ini. Ternyata mulai banyak jemaatnya banyak. Saya harus mengambil tindakan, mari kita berdoa semua. Itu sebenarnya aku gemetaran saudara. Ya, saya gemetaran saudara karena nanti ada, karena kalau si Jul ini ada kan, dia bisa lihat orang siapa yang agak mencurigakan gitu. Ini nggak ada. Bayangin saya, Ibu Maria, sadrak. Coba, Pak Gembala aja kalau berangkat semua kami ikut, ya kan? Ini saya loh, Ibu Maria loh. Kalaupun jalan, kalau ada apa-apa, Ibu Maria nggak tahu kuat nggak dia lari, kan gitu. Nah, di saudara kekasih Tuhan Yesus, saya udah katakan sama Tuhan pas malam-malam saya nangis. Saya nangis teriak sama Tuhan, ada apa Tuhan ini? Ya kan? Karena ada sesuatu. Kok aku sampai nangis seperti ini? Tuhan berdoa. Kok sampai begini Tuhan Yesus? Ada apa ini? Tuhan tidak beritahu. Kalau Tuhan beritahu, saya pasti dong ada rasa takut saya kan. Tapi Tuhan tidak beritahu. Nah pas sampai di sana, ya terus saya bilang, ayo angkat pujian. Itu juga udah gimana gitu, gemetar-gemetaran. Tapi ayo angkat pujian, ayo semua. Langsung saya ini, roh Tuhan bekerja tempat sana, amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita kalau kita ada dalam pihak Dia, amin. Haleluya. Karena saya tahu semenjak Pak Gembala pergi, ya, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, amin. Karena itu saya berpikir apapun yang terjadi, apapun segala macam, ini adalah pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan maunya apa sama saya, silakan. Itu saya bilang sama Tuhan, silakan saja. Apa mau Tuhan? Kan gitu. Di saudara kekasih Tuhan Yesus, luar biasa di sana. Firman Tuhan juga luar biasa. Justru saya berpikir kalau di sini menyampaikan firman, saya pusing menyampaikan firman di sini, saudara. Karena semua hebat gitu loh. Firman itu udah level imannya udah luar biasa di sini, saudara. Ya kan? Perasaan itu lagi ya kan? Gitu loh. Udah luar biasa. Saya bingung apa yang saya ngomongin Tuhan. Semalam juga saya ngomong juga sama Tuhan. Apa yang saya ngomongin Tuhan, tapi Tuhan bicara sama saya. Saya mengasihi mereka, tapi mereka tidak mengasihi aku, kata Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, apakah harus saya katakan ini Tuhan? Ngeri Tuhan. Saya mengasihi mereka, tapi mereka tidak mengasihi aku. Termasuk saya loh. Kan mereka, tapi mereka tidak mengasihi aku. Ngeri Tuhan. Ngeri kalau saya sampaikan Tuhan. Saya katakan sama Tuhan. Tapi Tuhan harus kau sampaikan. Inilah yang saya sampaikan, saudara. Haleluya. Jadi mengasihi segenap hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan berbicara, aku mengasihi mereka, tapi mereka tidak mengasihi aku. Haleluya. Coba berpikir dengan matang. Haleluya. Tapi kita baca dulu firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Saya gemetar, saudara. Tuhan bicara seperti itu. Tapi itulah Tuhan bicarakan. Yohanes 15
ayat 18 sampai 19. 15 nah. Satu, dua, tiga ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. 19. Nah, 1, 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ada dua hal itu, ya saudara. Ada dua hal ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Haleluya. Jadi jikalau dunia membenci kita, berarti kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Tapi kalau dunia mengasihi kita, berarti kita membenci Tuhan. Nah, itu bedanya. Jadi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi ini sederhana sebenarnya, tapi sulit untuk kita lakukan. Amin. Haleluya. Karena banyak orang itu mengetahui bahwa kita itu ya mengasihi Tuhan. Tapi apakah Tuhan mengasihi dia? Itu tanda kutip. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, memang saya tidak banyak-banyak untuk firman Tuhan, tapi intinya yang dikatakan Tuhan itu aja. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara dan aku katakan sama mereka. Jadi itulah saudara, kenapa Tuhan berbicara dunia membenci kita, tetapi jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Tuhan. Amin. Berarti kita mengasihi Tuhan. Tapi jikalau dunia mengasihi kita, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukannya. Nah, kalau dunia menjadi milik kita, berarti kita mengasihi dunia. Haleluya. Dunia dalam arti konkretnya adalah sebagai tempat tinggal manusia. Kata lain sebagai kemanusiaan yang jatuh ke dalam dosa. Dalam tulisan Yohanes, dunia mewakilkan suatu sistem dari yang jahat yang dikendalikan kuasa-kuasa kegelapan di dunia, saudara. Setiap hal yang ada di dalam sistem itu bertentangan atau berlawanan dengan pemerintahan Allah. Itu dunia. Akan tetapi pada bacaan hari ini, Yesus berbicara mengenai dunia sebagai sistem kemanusiaan yang tidak tunduk. Ya, ini dunia. Sistem kemanusiaan yang tidak tunduk kepada Allah, melainkan di bawah pengaruh si iblis. Ya, kalau Yesus berbicara mengenai dunia yang membenci para muridnya, maka Yesus mengacu adanya pertempuran antara kegelapan dan terang itu di dunia. Kalau kita masih di dunia ini ya, ada dua yang harus kita sadari di dalam diri kita ini saya yang tulis Anda. Kita harus mengkoreksi diri kita. Apa kita terprovokasi oleh tindakan kita guna melakukan kehendak Allah dengan cara kesombongan atau kedanginan kita? Roh Kudus dapat menolong kita untuk menentukan apakah ada sesuatu dalam tindakanmu, apapun tindakanku, untuk motif latar belakangnya, tindakan yang tidak melakukan sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini dikatakan saudara, kita ini sebagai yang melayani Tuhan, ini kita sudah lama ya, yang melayani Tuhan ataupun jemaat di sini sudah levelnya mulai tinggi ya. Kita harus membenci dunia. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya saya ambil ke diri saya saudara. Ya, kalau saya mengasihi dunia, saya tidak akan melayani anak jalanan itu. Berat saudara. Bayanginlah saudara, saya yang masak, saya yang belanja. Ya, belum tentu Pak Gembala bisa seperti saya. Saya yang masak, saya yang belanja, saya yang naikkan pujian penyembahan di sana, saya yang doa, saya juga yang menyampaikan firman Tuhan, saya juga yang cari supir. Coba, bisa nggak? Tapi aku tidak mengasihi dunia.
tapi aku mengasihi Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong. Karena aku mengasihi Tuhan Yesus, makanya itu aku lakukan. Karena itu adalah sebagian dari kerajaan Allah. Amin. Tetapi kalau saya tidak melakukan itu, apa jadinya saya sebagai pelayan Tuhan? Apa jadinya saya yang sudah dipilih Tuhan sebagai hamba Tuhan? Amin. Saya harus taat apa yang dikatakan Tuhan. Kamu harus pergi. Saya bisa segera Pak Gembala, Pak saya nggak mau Pak, saya ini udah kau tutup aja, bisa kan? Tapi tidak saudara. Tapi roh Tuhan yang ada padaku itu lebih besar. Kamu harus pergi, kau harus pergi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau bukan karena Tuhan memberikan roh luar biasa, roh yang gak perkasa, roh yang dasar dalam kehidupanku, saya tidak akan melakukan itu saudara. Amin. Saya menangis bukan karena ini, saya menangis karena Tuhan sudah pilih saya untuk melakukan itu saudara. Karena aku tahu aku bukan berasal dari dunia, karena aku tahu aku itu berasal daripada Tuhan, maka aku lakukan itu. Amin. Jadi kita harus berasal daripada Tuhan, bukan berasal daripada dunia. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang saya berpikir gini, kok enak banget ya Bapak di sana, ya? Dia itu bareng si Daniel, bareng Mbak Joshua, sedangkan saya yang ditemani, taruhlah si Julia, aku salah. Kadang-kadang si Mordekai, kadang-kadang kami di sana ngeri-ngeri sedap juga, saudara. Tapi saudara, karena kita berasal daripada Tuhan itu, karena kita mengasihi Tuhan itu, dunia tidak bisa mengambil kehidupan kita. Amin. Dunia tidak bisa mengambil kehidupan kita, karena kita berasal daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jadi tegaskanlah dirimu bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang berasal daripada Tuhan, tidak dari dunia. Amin. Haleluya. Sadari kalau engkau berasal daripada dunia itu. Ingat apa yang kau sudah lakukan. Karena kita sebagai pelayan Tuhan juga, ya, saya bilanglah pelayan Tuhan. Karena sebagai pengkhotbah juga, belum tentu dia itu berasal daripada Tuhan. Banyak pendeta, lihat pendeta banyak sekarang yang mencabuli, yang berzina, banyak, yang membunuh, banyak. Bahkan orang yang di mimbar ini, sebelum dia itu di mimbar naik, sebelum tahu dia apa-apa, dia terus sama Tuhan. Tapi ketika dia di mimbar, banyak orang yang jadi jahat, saudara. Kenapa? Karena rohnya masih berasal daripada dunia. Tapi karena roh kita berasal daripada Tuhan, itu tidak akan berlaku buat kita, men. Karena kita menjadi pemenangnya. Haleluya. Kita menjadi pemenangnya, karena kita harus layak di depan Tuhan. Amin. Haleluya. Maka saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang ku dapatkan, apa yang harus sudah ku katakan sama Tuhan, aku menjadi hamba-Mu, itu harus ku taatin terus saudara. Saya tidak mau oleng, saya tidak mau ke kiri dan ke kanan, aku harus lurus dalam firman-Nya. Haleluya. Karena setan ini sangat licik saudara. Tapi kalau kita berdoa, sama-sama puasa, terus tinggal dalam hadirat Tuhan, setan itu tidak akan berlaku. Amin. Setan mungkin banyak yang mengam-ngam sama saya untuk menjatuhkan saya saudara. Tapi saya tahu roh yang luar biasa, roh yang gagah perkasa, roh yang dahsyat itu ada padaku, sehingga setan pun tidak bisa untuk memakan saya. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan Yesus, ini kehidupan, ini kehidupan yang kita jalani setiap hari. Haleluya. Kesibukanmu itu bisa menjadi Tuhan bagimu. Amin. Haleluya. Kesibukanmu itu bisa jadi Tuhan bagimu, bukan Tuhan lagi di dalam hatimu, tapi kesibukanmu itu menjadi Tuhan, berganti dia. Haleluya. Pertama-tama kita luar biasa, kita berdoa, ini Tuhan, ini Tuhan. Begitu Tuhan berikan, sibuk, dia nggak ingat lagi, dia nggak sibuk lagi sama Tuhan. Justru dia, Tuhan itu disepelekan, jadi Tuhan lah jadi kesibukan dia. Haleluya. Ada seperti itu kan? Jangan
Jangankan orang lain, kita pun pernah seperti itu. Haleluya. Karena ini kehidupan yang kita jalani. Haleluya. Kehidupan yang kita jalani, saudara. Kita pikir kita itu sudah memuliakan Tuhan. Tapi nyatanya kita lebih sibuk untuk kesibukan kita. Jadi sibuk itu adalah Tuhan untuk kita, bukan Tuhan lagi yang merajai kita. Haleluya. Jadi kalau engkau berasal daripada dunia ini, kesibukan itu adalah Tuhanmu. Tapi jika engkau tidak berasal daripada dunia ini, apapun kesibukanmu, apapun situasinya, Yesus tetap Tuhanmu. Haleluya. Haleluya. Yesus menjadi raja dalam kehidupanmu. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya banyak pekerjaan di tempat ini, saudara. Tukang cuci hanya menyuci saja. Untuk menyelesaikan semuanya, saya harus. Amin. Tetapi ketika kita dalam kesibukan sama Maria, saya bilang sama Maria, berhentikan dulu Maria, kita doa dulu. Bukan begitu Maria? Ketika kami sibuk, kami urusin, sibuk untuk urusin kupas bawang segala macam, berhentikan Maria, kita doa dulu. Jadi bukan kesibukan itu menjadi Tuhan kita, saudara. Kita yang mengatur kesibukan kita. Amin. Bukan kesibukan itu yang mengatur kita. Kadang-kadang bergeser. Ketika kita tidak sibuk, kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku pekerjaan, Tuhan ini dan itu segala macam, Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan berikan, Tuhan bergeser. Kesibukan menjadi Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang tahu itu dirimu dengan Tuhan. Manusia dapat menutup-nutupi, tapi Tuhan tidak bisa tutup-tutupi. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kau taatlah kepada Tuhan. Jangan kau geser Tuhan itu dalam hatimu. Kau harus Tuhan itu tetap Tuhan dalam hidupmu. Amin. Maka saya bilang sama Ibu Maria, Bu Maria, berhentikan, kita doa dulu. Gak ada yang kita andalkan. Sehebat apapun kita bawa makanan di sana, kalau bukan nama Yesus yang kita andalkan, itu tidak ada artinya. Kita harus cari wajah Tuhan dulu. Sehingga kami bisa berkumpul 5 orang. Siapa namanya? Pertama Mordekai, kedua Deborah, ketiga Sarah, keempat saya Ibu Maria. Naikkan pujian penyembahan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Tidak segampang itu, saudara. Kalau kita melayani, kita harus menyerahkan hidup kita dulu. Amin. Jangan mau digeser Tuhan itu dalam hati kita. Tuhan itu adalah Tuhan. Jangan geser dia. Sibuk itu jangan menjadi Tuhan. Tahunya Tuhan itu ini untuk kemuliaan Tuhan juga. Tahu juga untuk pelayanan. Tahu Tuhan. Tapi Tuhan itu pencemburu. Singkirkan itu. Kau masuk dulu. Supaya Tuhan berkenan. Amin. Haleluya. Tentang Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jadi perkenanan Tuhan itu sungguh berarti bagi kita untuk melayani. Ataupun untuk kita yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Tanpa perkenanan Tuhan itu tidak ada artinya, saudara. Haleluya. Di rumah tangga kita harus ada perkenanan Tuhan. Kau harus bayar harga. Jangan kau pikir kau sibuk. Ya aku nyucilah inilah. Kau kan tidur doang. Ini intimidasi untuk suami, intimidasi untuk istri. Ya kan? Kau enggak doa. Aku kan begini, aku nyuci, aku. Jangan, saudara. Kalau kau jadi suami, ajak istrimu untuk sibuk buat Tuhan. Kalau kau jadi istri, ajak suamimu untuk sibuk dalam Tuhan. Karena kesibukanmu itu dalam dunia tidak ada artinya, tidak ada nilainya, saudara. Tapi ketika kau sibuk di dalam Tuhan, Tuhan akan beracara dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, seakan-akan ini sepele sekali, saudara. Amin. Sepele sekali. Tapi inilah kehidupan yang kita jalani setiap hari. Amin. Jadi saudara, saya harus tidak hanya ngomong sama kalian, tapi harus saya pelajari dan harus saya lakukan. Dan saya harus menjadi contoh buat kalian di tempat ini. Amin. Jadi saudara kekasih Tuhan, sekalian juga sibuk, banyak pekerjaan yang kalian kerjakan. Saya juga banyak pekerjaan yang saya kerjakan. Sama-sama kita banyak pekerjaan. Sama-sama kita sibuk. Tapi ingat, ada Tuhan yang harus kamu sibukkan. Haleluya. Tapi ingat, ada Tuhan yang melihat hati kita. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus,
Jangan kita andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan itu sepenuh hati kita. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, makanya dibilang kita, kalau kita dibenci oleh dunia, maunya kita seperti itu. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi dunia, berteman dengan dunia, kita akan ke neraka. Karena di dunia ada dua, neraka apa surga. Haleluya. Kita ikut Tuhan apa tidak? Itulah dikatakan ada suatu pertempuran ketika kita di dunia. Pertempuran apa? Ya kita harus berperang untuk melawan si jahat itu yang berasal dari dunia. Amin. Haleluya. Jadi kita harus menjadi pemenang. Amin. Di saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, roh Tuhan itu harus lebih besar dalam hidup kita. Amin. Roh Tuhan itu harus berdampak di dalam kehidupan kita. Amin. Roh Tuhan itu harus terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan roh Tuhan itu harus mengarahkan kita ke jalan yang benar. Amin. Jangan pula yang kau jalani yang tidak benar. Ingat saudara, kau harus sadar, koreksi dirimu. Apakah kamu masih di dunia rohmu? Apakah rohmu masih ada mengasihi Tuhan? Karena saya lihat saudara, saya di persekutuan doa sana, saya lihat mereka yang bilang benar-benar plan-plan Tuhan saudara. Tapi saya lihat saudara, tidak ada kok sepaham dengan saya gitu. Kok roh mereka itu beda dengan saya gitu. Cuma karena saya ditelepon-telepon, Bu, kamu harus hadir ya. Ada yang luar biasa kan di situ. Kalau ada saya hadir gitu. Adalah Bu, Ibu datang, saya datang. Terus lihat seperti itu. Saya nggak datang nanti ditelepon. Mana ya Tuhan kan gitu. Saudara kasih Tuhan Yesus. Banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan, tapi mereka tidak mau meninggalkan dunia itu dalam roh mereka. Seperti kita juga banyak yang sudah dipanggil Tuhan, tapi roh kita itu tidak mau meninggalkan dunia itu. Yang dunia itu masih melekat dalam hati kita. Haleluya. Dunia itu masih melekat dalam hati kita. Kayak sakit kalau itu lepas. Haleluya. Kesombongan dunia, keangkuhan dunia, ya. Berpoya-poya pun dunia. Haleluya. Pergaulan bebas pun dunia. Banyak orang ikut Tuhan katanya, tapi roh dunia itu dia tidak mau singkirkan. Makanya ada di gereja. Saya dengar dari Ibu Maria katanya, dia sebagai song leader katanya di gereja, tapi masih beranting-anting gini, masih begini, saudara. Bahkan saya dengar lagi dari namanya Alek, dia bilang, aku ingin jadi singer di gereja itu, tapi mereka tidak mau milih saya katanya. Padahal itu teman-teman saya itu semua itu sebagai pengerja, sama-sama kami minum, sama-sama kami merokok. Dia mau melayani Tuhan katanya, tapi dunia itu masih ada pada dia. Apakah itu yang benar? Bukan saudara ya. Dalam hatiku pantas gereja yang besar itu banyak jemaatnya. Pantas saya bilang. Pantas. Saya lihat di PD saya itu, mereka pelayan Tuhan masih ada dunianya. Pantas. Di gerejanya banyak orang. Kenapa di gereja saya sedikit ya? Nah, itulah di saudara. Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Saya bangga kalaupun di gereja ini sekalipun sedikit, tapi dia melepaskan dunia itu. Saya tidak bangga kalaupun banyak jemaat, kalau dunia itu masih ada pada dia. Saya tidak bangga. Karena ketika kita mau benci dunia itu, kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadikan dirimu menjadi tempat surga itu, bukan tempat dunia itu. Haleluya. Kadang-kadang dunia itu mampir dalam hati kita, ya kan? Kadang-kadang kita ingin dunia juga, saudara. Tapi kadang ada roh Tuhan yang terus mengawasi kita, yang terus berbicara kepada kita. Jangan itu benar.
Gak tahu kalau kalian ya ada seperti itu, ya kan? Ada enggak? Karena saya tetap hadirat Tuhan, saya terus berdoa saudara. Selalu Tuhan bilang jangan, Tuhan benar. Saya harus berhentikan. Seakan-akan itu rohani, ternyata bukan. Seakan-akan itu memuliakan Tuhan, ternyata bukan. Dan kita sebagai kita yang sudah bukan dengan roh Tuhan, kita tahu yang berasal daripada iblis, misalkan iblis, apapun itu sepertinya rohani, ternyata bukan. Sepertinya itu dari Tuhan Yesus, ternyata bukan. Kalau kita punya hati kebukan roh, kita harus tahu itu, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak semua jemaat, kita harus banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berbicara dengan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, kau bicarakan sama Tuhan. Tuhan, seperti ini, seperti ini. Ada roh Tuhan berbicara sama kita. Amin. Supaya kita tetap ada di dalam roh Tuhan. Supaya dunia itu tidak melekat kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau tidak rajin untuk doa, ingat, berarti ada dunia dalam hati. Haleluya. Kalau engkau tidak mengutamakan Tuhan dan segalanya, berarti dunia masih ada dalam hati. Berarti dunia masih ada dalam hati kita. Ya, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan segenap hati kita, dunia akan membenci kita. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang harus kubicarakan saudara. Tapi hari ini aku bicara hanya itu saja. Kita harus tahu peka, roh kita itu masih di dunia atau ada dalam surga. Kalau engkau masih membenci dunia, berarti engkau bersama Yesus. Tapi kalau rohmu masih mengasihi dunia, berarti engkau membenci Yesus Kristus. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, lepaskan, bebaskan rohmu untuk mencintai Yesus itu terus-menerus. Biar roh Tuhan berbicara atas kamu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hamba tidak mau Tuhan begitu banyak firman harus diungkap ini dan diungkap ini. Nanti firman ini nanti mengarah ke firman sana. Saya tidak mau Tuhan. Itu yang kau berbicara sama saya. Aku mengasihi mereka, tapi mereka tidak mengasihi aku. Yesus, ini yang kau katakan sama saya. Aku mengasihi mereka, tapi mereka tidak mengasihi aku. Berbicara engkau Tuhan terangkan. Ini firman bukan untuk kalian, untuk saya juga. Naik luasa kemurung sekarang. Iya saudara, ini dalam saudara. Dalam kalau kau mengerti dan memahami. Dalam. Saya tidak tahu keberadaan hatimu bagaimana, tapi itulah Tuhan bicara sama saya. Aku mengasihi mereka, tapi mereka tidak mengasihi aku. Di situ saya menangis, saudara. Saya menangis. Saya katakan kepada Tuhan, apakah aku harus ngomong Tuhan? Tapi harus omongin. Saya tidak mau didakwa oleh setan. Aku harus ngomongin. Nah itu bang Agus segera Agus. Angkat kedua tanganmu. Berbicara engkau terhadap Tuhan. Engkau yang tahu hatimu dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Engkau berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan Yesus sama berdoa, lepaskan, merdekakan roh mereka Tuhan. Saya kau berobo sikrabata kalau musuh. Naya kau baraboto kau berobo sikrabata musuh. Nyatakan kuasamu Tuhan. Nyatakan kuasamu Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan Yesus. Lepaskan mereka Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan. Biar orang yang lemah lembut ada pada mereka Tuhan. Lepaskan keegoisan mereka. Lepaskan Tuhan Yesus. Dunia harus kau lepaskan. Jangan kau pelihara dalam hatimu. Lepaskan. Kau pikir kamu itu siapa? Orang sakit bodoh gosek labai kamu sih. Ya kata coba bodoh gosek labai kamu gosek. Naik kamu tak coba bodoh gosek labai kamu gosek. Naik kau bodoh gosek labai. Konsisten kau dalam dirimu. Tegas kau
kau dalam dirimu, supaya dunia itu tidak bisa menguasainya. Kamar Abu Sekira Abu Sekira. Menanyi kau bahasa kau berumus. Ye kau bapa yo berumus Sekira bahasa kau berumus. Berbicara kau terhadap Tuhan. Rendahkan dirimu kepada Tuhan. Kalau memang dunia itu lebih besar daripada Tuhan dalam dirimu, ampun kau kepada Tuhan. Malulah kau kepada Tuhan. Kau bilang Tuhan Yesus, engkau rajaku, engkau Tuhanku. Ternyata rajamu bukan Tuhan Yesus. Kesibukanmu rajamu. Uralah wasakyo merubus sekiramu. Mereka batakyo merubus sekiramu. Haleluya. Jesus, Jesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Oh, ini kami Tuhan. Jangan setiap anak-anakmu Tuhan. Aku tahu setan iblis tidak senang ini Tuhan. Aku tahu setan iblis tidak senang ini. Bahkan ada yang berontak dalam mereka. Aku tahu setan iblis tidak senang. Tapi ini harus saya berkatakan, supaya kami tahu siapa kan dalam Tuhan. Unai ke bawah usik rabat aku dulu usik rabat. Hirawa usik rabat. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, dibelenggu oleh dunia, memulihkan dibebaskan oleh Tuhan, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
berkata, kekhawatiran sering kalian dengar, kekurangan sering kalian dengar. Tapi ini saudara, dunia tidak bisa menguasai hatimu. Menaiki 12 angkat kedua belah tanganmu. Ini kami Tuhan. Ayo kita sama-sama. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami. Bebaskanlah kami dari roh dunia ini. Bebaskanlah kami dari roh dunia ini. Biar Yesus Biar Yesus menjadi Raja yang tunggal di dalam hati kami, dalam hati kami yang mengatur hidup kami, mengatur hidup. supaya dunia tidak mengatur hidup kami. Supaya dunia tidak mengatur hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami butuh roh-Mu Tuhan, butuh roh-Mu untuk menuntun kami, untuk menuntun kami, untuk membebaskan kami untuk membebaskan dan kami. belenggu itu Tuhan. Belum itu Tuhan. Biarlah hati yang lemah lembut Tuhan kau berikan buat kami kepada Tuhan. kami, Tuhan Yesus. Ada hati yang kekerasan dalam hidup kami Tuhan. Hancurkan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami layak Yes. di hadapan-Mu Tuhan. Saudara kekasih Tuhan Yesus, ingat saudara, tidak ada spontan harus selesai. Semua harus kita pelajari. Belajar kau mengasihi Tuhan. Sebut namanya. Kau minta tolong kepada Yesus. Dia sungguh baik. Pasti dia datang di hadapanmu. Kalau kau punya roh lemah lembut, kau berbicara kepada dia. Ini Tuhan, hatiku masih mendunia. Bagaimana caranya Roh Kudus? Dia akan menuntun kau. Dia akan menuntun kau. Dia baik sekali semua. Anggaplah dia adalah sahabatmu. Anggaplah dia Tuhanmu juga. Segeralah segera. Roh yang akan perkasa Tuhan. Roh yang besar itu Tuhan. Roh yang dahsyat itu Tuhan. Menjadi kita Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami pastikan roh kami dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.